wabarakatuh. Terlebih di malam hari ini, sebuah malam menjadi awal waktu masuknya tanggal 1 Muharram tahun 1446 Hijriah, mana berarti kita sudah memasuki tahun berikutnya di dalam kalender setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW 1446 tahun yang lalu. Baginda Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya di kota Madinah ba'dal hijrah. Makna hijriah adalah ba'da hijrah Nabi SAW. Makna kalender hijriah adalah setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Di situ merupakan 1446 tahun yang lalu dimulainya berkembangnya dakwah Islam yang sebelumnya harus dilakukan secara diam-diam, harus mendapatkan banyak sekali ujian. Beberapa sahabat sampai tidak mampu untuk menahan azab dari kaum kufar Quraisy, dan beberapa dari mereka meminta izin untuk melawan kepada kaum kufar Quraisy. Dan Nabi baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan waktunya belum tiba. Lalu setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, waktu peperangan segera tiba, yang diawali dengan beberapa perang kecil. Kemudian sebuah tonggak sejarah terjadi di tahun berikutnya ketika perang Badar Kubra. Perang Badar Kubra, sebuah perang sangat bersejarah, yang mana beliau Nabi Muhammad SAW berdoa sangat panjang sebelum perang tersebut dimulai. Bahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai merasa iba bagaimana seorang nabi yang doanya mustajab pun berdoa seakan-akan dengan doa terakhir dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa iba, merasa kasihan tahu tanggung jawab seorang nabi yang sudah mengumpulkan kaum muslimin, mengeluarkan kaum muslimin dari kota Mekah, hijrah ke kota Madinah. Beliau harus bertanggung jawab. Beliau harus memimpin kelompok tersebut, kelompok mukminin, kelompok muwahhidin, kelompok orang-orang yang demi agamanya meninggalkan harta, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan kenyamanan hidup di kota Mekah untuk hijrah ke kota Madinah, tidak membawa apapun kecuali iman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghadapi perang Badar dengan penuh tawakal, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh harapan, seakan-akan tidak akan ada dari Nabi ketika esoknya. Maka ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat doanya beliau sallallahu alaihi wasallam panjang dan sangat khusyuk, beliau radhiyallahu anhu merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berharap peperangan tersebut yang secara akal sehat sangat sulit untuk dimenangkan, karena kaum kafir Quraisy, kaum kufar Quraisy datang dengan bala tentara terbaik mereka, datang dengan pasukan terbaik mereka, dan kebanyakan menaiki kendaraan perang atau kuda perang. Sedangkan kaum muslimin yang memiliki kuda perang sangat sedikit, kebanyakan dari mereka berjalan dengan persenjataan yang seadanya. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan sanggup untuk dipahami oleh manusia. Ternyata di perang yang nampaknya secara akal sehat tidak mungkin untuk dimenangkan oleh kaum muslimin, menjadi titik balik dan menjadi awal kebangkitan kaum muslimin dan awal tersebarnya dakwah Islamiyah ke seluruh Jazirah Arabiyah. Disaksikan seluruh kaum Arab dari berbagai kabilah, mereka menanti hasil perang dari perang Badar Kubra. Beberapa dari mereka menyaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat layak untuk menjadi seorang nabi, orang yang sangat layak untuk diikuti. Tapi mereka menunggu hasil peperangan Badar Kubra. Kalau perang itu dimenangkan oleh beliau SAW, maka akan banyak dari kabilah Arabiyah yang masuk dalam agama Islam. Maka sejak dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada peperangan Badar Kubra tersebut, agama Islam besar, agama Islam tersebar beritanya ke seluruh Jazirah Arabiyah, hingga mulailah orang-orang berdatangan untuk masuk ke dalam
agama Islam datang ke kota Madinah, datang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya 1 Muharram itu adalah memperingati hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dan hijrah yang hakikah itu bukan hanya dengan berjalan dari Mekah menuju Madinah. Hijrah yang sebenarnya adalah meninggalkan sayyiat, meninggalkan keburukan, dan menempuh jalan cahaya, jalan-jalan kebaikan. Itu hijrah yang sebenarnya. Dan jalan sebaik-baiknya yang ditempuh oleh seorang muslim adalah jalan ilmu, karena dengan ilmu itulah akan mengantarkan seorang muslim kepada pemahaman yang benar terhadap syariat Islam. Karena banyaknya orang menyangka tahu tentang Islam, tetapi ternyata itu hanya klaim belaka. Itu hanya prasangka dirinya sendiri. Ketika dicek dengan ilmunya para ulama salaf, ketika dicek dengan ilmunya para sahabat, ketika dicek dengan ilmunya generasi terbaik, ternyata sangat berbeda jauh. Maka metode Islam yang paling baik untuk kembali ke jalan cahaya adalah dengan mengikuti petunjuk salaful ummah, mengikuti petunjuk generasi yang terbaik. Karena itu pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan belajar fikih Islami dengan menggunakan metode fatwa-fatwa yang dikumpulkan oleh seorang alim kabir, seorang alim yang disaksikan oleh seluruh dunia dan diikuti oleh masyarakat di zaman beliau dan dipuji oleh banyak sekali ulama di zaman beliau. Beliau adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Yang mana beliau dalam mengumpulkan fatwanya itu bukan berdasarkan ijtihad sendiri, tapi beliau menggunakan fatwa-fatwa yang dikumpulkan dari para guru-guru, dari para atba' tabi'in, dari para tabi'in, dari para sahabat. Dengan modal itulah beliau rahimahullahu ta'ala memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita perhatikan, akan nampak dalam beberapa hukum bagaimana beliau mengambil sebuah kesimpulan yang sangat tidak terburu-buru, akan tapi mempertimbangkan banyak sekali asar-asar dari para sahabat, dari para tabi'in dan tabi'in. Maka akan cocok, nanti akan cocok antara hadis, perbuatan para sahabat, kemudian pendapat para tabi'in, itu semua insyaallah akan antum temukan saling berkesinambungan antara yang satu dengan yang lain. Adapun yang nampak di zaman sekarang, banyaknya para ulama tidak pernah menempuh jalan menjadi ulama, kemudian hanya bermodalkan akun Facebook, kemudian mengambil artikel dari kanan dan dari kiri sesuai yang dia butuhkan, tidak tahu sumbernya dari mana, tidak tahu kesimpulan hukumnya apakah betul seperti yang dia pahami, kemudian mengambil sebuah kesimpulan dan menggunakannya sebagai fatwa di hadapan manusia. Wa man azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidq. Ya, tidak ada yang lebih berat dosanya dibandingkan berkata dalam urusan agama ini tanpa ilmu. Kalau mereka berdalih, saya menggunakan ilmu, saya menggunakan Al-Quran, saya menggunakan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kepada kita semua dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, ikuti pendapatnya Khulafa Ar-Rasyidin wa 'addu 'alaiha bin nawajib. Ikutlah fatwa-fatwa mereka, pegang erat-erat pendapat-pendapat mereka dengan gigi geraham kalian. Maka Al-Quran dan Sunnah tidak dipahami kecuali dengan ilmunya para sahabat, bukan menggunakan pendapat kita pribadi. Yang terlalu terburu-buru, ketika melihat sebuah ayat, ketika melihat sebuah hadis, kita mengambil kesimpulan secara zahir. Padahal dalil itu ada yang namanya zahir dan ada yang namanya muawwal. Antum akan belajar nanti insyaallah. Entah kapan belajar. Itu urusan antum. Pokoknya anda cuma ngasih tahu. Anda ngasih tahu bab itu ada di usul. Antum mau belajar, saya apa? Tidak harus, ya. Tidak harus setiap orang mempelajari ilmu
alat menjadi seorang mujtahid. Tidak harus, dan oleh karena itu Nabi SAW tidak mewajibkan ke pedagang-pedagang di pasar untuk mengerti cara mengambil sebuah hukum dari sebuah dalil. Yang diminta adalah mengerti hukum terhadap sebuah permasalahan. Ya. Cara mengerti hukum terhadap sebuah permasalahan itu tidak harus mikir sendiri. Antum dibolehkan untuk mengambil ijtihad dari orang yang mampu untuk mengambil hukum dari sebuah dalil. Ya. Dan itulah bab yang namanya tabligh. Insyaallah nanti akan di usul. Baik. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita sampai pada Rabbana walakal hamdu. Sudah ya kemarin ya, Rabbana walakal hamdu. Ini lafaz yang dipilih oleh Imam Ahmad karena mungkin antum mendengar banyak sekali riwayat tentang doa ketika bangkit dari ruku', ya, ketika bangkit dari ruku', Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, dan seterusnya. Kemudian lafaz-lafaz yang lain sangat banyak. Akan tapi mengapa Al-Imam Ahmad memilih lafaz cukup Rabbana walakal hamdu? Tapi beliau tidak melarang lafaz yang lain, ya. Itu kuncinya, ya. Dalam mazhab Imam Ahmad kelebihannya adalah beliau itu tidak pernah melarang sesuatu yang memang ada sanad sahihnya dari Nabi Muhammad SAW, kecuali ya bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Dalam masalah ini beliau tidak melarang ya zikir yang lain. Mengapa? Karena makamnya makam memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah antum pilih lafaz yang lain selama sanadnya sahih. Hanya saja ada alasannya. Mengapa beliau rahimahullah mengutamakan untuk makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu dan jangan ditambah. Bagaimana dengan riwayat Nabi Muhammad SAW mendengar salah seorang sahabat ketika menjadi makmum, sahabat tersebut membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kemudian beliau SAW menjelaskan keutamaan dari lafaz tersebut. Imam Ahmad tidak melarang, sekali lagi, tidak melarang seseorang untuk membaca lafaz yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Tapi lafaz ini memiliki keutamaan. Cukup Rabbana walakal hamdu. Kenapa jangan ditambah? Karena memiliki keutamaan. Keutamanya apa? Karena beliau SAW memerintahkan. Ya, antum harus bedakan. Nanti di usul fikih perbedaan dalam tarjih, ya, dalam tarjih menguatkan salah satu lafaz, yaitu dilihat dari lafaz tersebut. Ada hadis yang mengisahkan perbuatan, ada hadis yang menyampaikan perintah Nabi Muhammad SAW melalui lisan. Ya, jadi sunnah ada yang qauliyah, ada yang fi'liyah. Sunnah yang qauliyah itu lebih utama dibandingkan sunnah yang fi'liyah. Mengapa? Kalau perbuatan itu tidak sekuat perintah, tidak sekuat perkataan Nabi Muhammad SAW. Jadi boleh, akan tetapi tidak sekuat perkataan beliau SAW. Antum bisa baca, ya. Wa yaqulu ma'mumun fi raf'ihi, ya, qala al-muallif rahimahullahu taala, wa yaqulu ma'mumun fi raf'ihi rabbana walakal hamdu faqat. Cukup, jangan ditambah lagi. Kenapa? Ditambah boleh, ditambah boleh. Akan tapi lebih baik tidak ditambah. Mengapa? Liqaulihi alaihi salam. Karena di dalam hadis yang muttafaqun alaihi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah, ya. Nabi SAW mengatakan pada para sahabatnya, kalau imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, faqulu, ya, qulu, ini merupakan fi'il apa? Amar, perintah. Maka katakan wahai kalian semua, Rabbana walakal hamd, tidak ada tambahannya. Padahal beliau mampu nggak untuk nambahkan lafaz ini? Sangat mampu. Tapi beliau sengaja membatasi lafaz cukup pada Rabbana walakal hamdu. Berarti ada maksudnya. Ya. Ada maksudnya, yang mana hikmahnya terkadang tidak bisa kita pahami.
Tidak semua hikmah dalam syariat Islam itu maqulatul makna, tidak semuanya bisa dipahami dengan akal manusia. Kan tapi satu isyarat yang menyebabkan Imam Ahmad menguatkan lafaz ini karena Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam memendekkan lafaznya cukup pada Rabbana walakal hamdu, dan sunnahnya qauliyah, perintah langsung dengan lisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun lafaz yang lainnya itu fi'liyah. Lafaz yang lainnya itu perbuatan, dan perkataan lebih utama dalam hujjiyah, dalam digunakan sebagai hujjah dibandingkan perbuatan. Itu ada dalam kitab usul fikih. Insyaallah antum nanti akan belajar. Wa idza rafa'a al-musalli min ar-ruku'i, ketika bangkit dari ruku', fa in syaa wada'a yaminihi 'ala shimalihi aw arsalahuma. Ya, boleh untuk meletakkan tangan ketika i'tidal dari ruku' seperti antum berdiri ketika selesai takbiratul ihram. Ya, setelah selesai takbiratul ihram antum meletakkan tangan, posisinya di dalam i'tidal setelah ruku', boleh juga melakukan hal tersebut. Au arsalahuma, atau dilepaskan kedua. Jadi tangannya dilepaskan, tidak memegang apapun, itu juga boleh. Thumma idza faragha min dzikril i'tidali yakhirru mukabbira la yarfa'u yadayhi. Setelah sudah sempurna i'tidal, baik tangannya antum taruh di bawah pusar maupun tangannya lurus, ya, tidak menyentuh apapun. Kemudian yakhirru mukabbira, ya, merunduk sambil membaca takbir, ya, sambil membaca takbir. Nah, jadi membaca takbir ketika dari i'tidal menuju sujud itu bukan ketika sujud sudah sempurna, tapi proses antara berdiri menuju sujud, dan tidak mengangkat tangan, ya, tidak mengangkat tangan untuk sujud, ya, dari berdiri ketika antum i'tidal kemudian sujud tidak ada mengangkat tangan. Sajidan ala sab'ati a'dha'in rijlaihi, ya, thumma rukbatayhi, setelah kaki kemudian urut kedua lutut terlebih dahulu, thumma yadayhi, kemudian kedua tangan, baru kepala atau wajah dan hidung, ya, thumma jabhatihi ma'a anfihi, kemudian setelah lutut tangan, dahi bersamaan dengan hidung. Liqaul Ibnu Abbas umira an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'dhum wa la yakuffa sya'ra wa la thawba al-jabhah wal yadaini wal rukbataini wa rijlaini. Haditsun muttafaqun alaihi. Nah, hadis ini tidak menjelaskan tentang urutan, ya, karena menggunakan waw, ya, menggunakan harful waw, yakni mutlaqul jama'. Ya, hadis ini tidak menjelaskan urutan. Kalau hadis ini menjelaskan urutan, maka akan berbahaya. Karena yang disebutkan pertama apa? Jabhah. Jabhah itu apa? Jabhah itu apa? Dahi, ya. Kalau ini hadis ini dibilang urutan, berarti sujud pertama langsung kepala dulu, bisa boncos, ya. Maka hadis ini tidak menyebutkan tentang urutan. Urutannya ada di mana? Urutannya ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam At-Tirmidzi, ya, rahimahumullahu taala. Fa yadhahu rukbatayhi thumma yadayhi lima rawahu Wa'il ibn Hujr, ya. Di dalam kitab Kasyaful Qina disebutkan sebuah hadis yang menjelaskan tentang urutan, ya, dari sahabat Wa'il radhiyallahu anhu. Qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Beliau melihat ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sajada, kalau sujud, wada'a rukbatayhi, yang pertama diletakkan adalah kedua rukbah apa? Lutut. Qabla, sebelum, yadayhi berarti sebelum kedua tangan. Wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, dan ketika berdiri yang diangkat adalah
tangannya terlebih dahulu, baru kedua lutut. Kalau turun lututnya dulu, kalau bangkit tangannya dulu. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Wa qala. Nah, yang penting ini ya, Al-Imam At-Tirmidzi itu kitab sahihnya, kitab jami'nya itu memiliki keistimewaan. Beliau termasuk salah satu muhaddits yang sulit untuk dicari pembandingnya, Karena beliau bukan hanya menyampaikan hadis beserta sanadnya, tapi juga menjelaskan amalan dari hadis tersebut. Ya, apakah hadis ini diamalkan atau tidak? Itu penting. Ya. Mengapa? Karena kita mengikuti amalannya para ulama salaf. Maka menyampaikan amalan mereka penting, hujjah buat kita. Ya. Wa qala wal amalu alaihi inda aktsarihim. Berkata Al-Imam At-Tirmidzi bahwasannya ketika sujud meletakkan kedua lutut sebelum tangan dan ketika bangkit mengangkat tangan baru lutut, ini merupakan perbuatan kebanyakan ulama salaf, baik dari golongan sahabat, tabi'in maupun tabi'in. Ya, maka kalau mau berfikih, maka antum mau tidak mau. Kalau ingin menjadi mujtahid ya, kalau ingin menyimpulkan hukum sendiri, harus buka kutub paling tidak sittah, ya paling tidak 6 sehingga mencakup Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai dan Jami' At-Tirmidzi. Ya, kitab sahihnya Al-Imam At-Tirmidzi supaya komplit antum. Saya enggak menghalangi antum menjadi mujtahid ya. Kalau antum menjadi mujtahid boleh. Yang penting kalau sudah berhasil beri kabar supaya Anda bisa mengikuti fatwa-fatwa antum ya. Jadi karena nanti mazhabnya ganti, tidak lagi Hambali ya, kan tapi Pangkahi yes, anta Wangandawi wala Salawi labas ya. Buat apa anak ngikuti Imam Ahmad yang jauh kalau ada imam yang dekat di Tegal? Ya ada Tegal Brebes. Pokoknya antum cepat jadi mujtahid, jangan lama-lama ya. Anda pengen melihat ada mujtahid, jadi Anda bisa ikuti. Nah, tapi kalau tidak bisa, ya berarti sama, Anda juga tidak bisa. Sementara ini belum bisa. Allahu a'lam kapan bisa datang. Lalu bagaimana dengan hadis yang lain? Bukan ada hadis yang sahih yang lain. Oh, ya kan? Hadis sahih yang lain menunjukkan ini yang lebih ajib lagi. Ya. Hadis tentang janganlah menderum ya. Pertemuan yang lalu ya kita bicara tentang menderumnya unta ya. Janganlah turun seperti menderumnya unta. Yang unik hadis tersebut yang meriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang unik ya. Padahal pendapat Imam Ahmad itu fatwanya adalah berdasarkan yang Anda jelaskan tadi. Tapi beliau meriwayatkan hadis dalam musnadnya itu justru hadis yang kedua yang mendukung supaya turun itu tangan sebelum lutut ketika berdiri menuju sujud, turunnya tangan dulu baru lutut. Ini justru meriwayatkan Imam Ahmad. Tapi nanti akan ada insyaallah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i dalam kitab Kasyaful Qina' ya. Antum kalau bisa punya kitab Kasyaful Qina'. Kalau tidak bisa paling tidak pakai Maktabah Syamilah, ya, pakai Maktabah Syamilah. Amma hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'a ya, idza sajada ahadukum falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Kalau kalian sujud, maka letakkanlah kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua lutut, dan janganlah kalian menderum seperti menderumnya unta dari berdiri menuju duduk. Hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih. Oleh karena itu Imam Ahmad, jadi Imam Ahmad itu dalam musnadnya meriwayatkan hadis-hadis banyak sekali. Para ulama menjelaskan tidak semua hadis yang di Musnad Ahmad itu beliau jadikan hujjah dalam fatwa ya. Terkadang hanya untuk menyampaikan kepada kita bahwasanya hadis itu pun sahih. Jadi jangan antum anggap fatwa Imam Ahmad menyelisihi hadis yang dhaif. Tidak, terkadang justru menyelisihi hadis yang sahih ya, supaya kita tahu betapa luasnya muamalah dengan ikhtilaf bainal ulama
di zaman salaf. Ya. Jadi ini berhujjah dengan hadis sahih, sana juga berhujjah dengan hadis yang sahih supaya kita tahu bahwasanya hujjahnya selain Ahmad itu pun hadisnya sahih gitu. Ya. Faqala al-Khattabi hadis Wa'il asah, akan tetapi hadisnya Wa'il yang pertama, ya berarti yang turunnya lutut dulu apa tangan dulu? Lutut dulu. Ya, hadis kedua Abu Hurairah itu turunnya tangan dulu. Hadisnya Wa'il yaitu hadis yang pertama, asah, hadisnya secara sanad lebih kuat, lebih sahih. Wa qala al-Hakim, al-Imam al-Hakim, sahib al-Mustadrak, ya, penulis kitab al-Mustadrak, huwa ala syarti Muslim. Ya, hadisnya Wa'il itu kualitas sanadnya sesuai dengan syarat sahihnya Imam Muslim. Ya, jadi kesahihannya jauh di atas hadis Abu Hurairah. Akan tetapi anggaplah tingkat kesahihannya sama. Anggaplah tingkat kesahihannya sama. Maka apa? Anda sudah sampaikan pertemuan yang lalu. Maka apa? Mansukh. Ya. Maka masih ada riwayat dari Al-Imam Ibnu Khuzaimah dari sahabat Abi Sa'id. Qala kunna nadhu al-yadaini qabla rukbataini fa amarna fa umirna bi wad'i ar-rukbataini qabla al-yadaini. Dahulu di awal syariat Islam itu kita diperintahkan untuk turun kedua tangan dulu baru kedua lutut. Kemudian dirubah. Kemudian terjadi perubahan syariat. Ya, yaitu kita turun dari i'tidal menuju sujud, kedua lutut terlebih dahulu, baru kemudian kedua tangan. Nah, disitulah yang membedakan. Jadi antar keduanya sahih, tidak ada masalah. Ya, keduanya tidak ada masalah. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Karena Al-Imam Al-Bukhari mengatakan riwayatnya Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Imam Ibnu Ma'in. Ya. Riwayatnya Ibnu Khuzaimah itu bermasalah, yang mengatakan nasakh tadi. Ya. Riwayat yang mengatakan nasakh tadi bermasalah. Maka dijawab oleh para ulama Hanabilah, yang terjadi adalah karena tadi perkataan Imam Tirmidzi, Al-Imam Tirmidzi, kebanyakan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu mengamalkan yang mana? Hadis pertama apa hadis kedua? Hadis Wa'il apa Abu Hurairah? Hadis Wa'il. Tapi hadis Abu Hurairah lemah apa sahih? Sahih. Berarti dua-duanya harus masuk. Karena sahih dan sahih, dua-duanya harus masuk. Ya. Dua-duanya harus masuk. Tidak bisa antum mengeliminasi salah satu hadis, tidak bisa. Karena dua-duanya berasal dari sumber yang sama. Dan dua-duanya dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti dua-duanya harus diamalkan. Cara menemukannya juga. Mana ada yang usul enggak? Gimana cara menyatukan dua hadis tersebut? Ayo. Urun loh, aja aku terus loh. Gimana cara menyatukan dua hadis tersebut? Nyerah. Baik. Dalam Kasyaful Ghina jelaskan hadis tersebut yang asli syariatnya adalah hadisnya Wa'il. Itu aslinya. Hadisnya Abu Hurairah itu terjadi setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam usianya sudah banyak. Ya, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam usianya sudah sepuh. Makanya antum saksikan biasanya orang yang sepuh kesulitan, ya, kesulitan untuk berdiri dari sujud misalnya, langsung tangannya diangkat, jadi bertumpu pada kedua lutut, itu berat terkadang. Maka lututnya diangkat dulu, baru kedua tangan. Atau turun, ya turun. Kalau langsung lutut dulu, wah, banyak yang ngeluh nanti. Ya, ada asam urat, ya macam-macam. Akhirnya kedua tangan dulu, baru kedua lutut. Itu yang terjadi di zaman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kesimpulan tersebut, dua hadis tersebut sama-sama sahih dan diamalkan. Kesimpulannya pada asalnya adalah riwayatnya Wa'il. Kalau ada uzur, maka gunakanlah riwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selesai sudah masalah. Uzur tidak harus nunggu tua, ya. Kadang yang muda pun bisa kena uzur. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Ya.
mungkin lututnya sakit habis outbound, ya kan, habis outbound merangkak merayap, kemudian ikut diksar, ya, pelatihan untuk menjadi tim SAR, ya, merambat di hutan misalnya, lututnya pada luka, ya. Sulit kalau turunnya lututnya dulu. Ya, lihat yang sini. Nah, antum punya hadis Abu Hurairah. Ya, nah, itu kelebihannya fikih Imam Ahmad. Luas, ya, fikihnya luas dan spesifik. Ya, fikihnya juga spesifik. Jadi kedua hadis tersebut sah, kedua hadis tersebut diamalkan, kedua hadis tersebut tidak ada pertentangan. Oleh karena itu, Imam Ahmad justru di dalam musnadnya meriwayatkan hadis yang kedua, hadisnya Abu Hurairah. Mengapa? Karena hadisnya Wakil itu diamalkan oleh kebanyakan ulama. Jadi orang sudah tahu yang namanya turun dari berdiri menuju sujud itu lututnya dulu, itu semua orang tahu. Karena kata Imam Tirmidzi apa? Kebanyakan ulama salaf mengamalkan hadisnya Wakil. Yang perlu diriwayatkan Imam Ahmad memang hadisnya Abu Hurairah. Kenapa? Supaya antum tahu bahwasanya itu tidak terlarang. Itu boleh dilakukan ketika antum membutuhkan atau ketika antum memiliki uzur. Ya. Jadi tidak mesti yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya itu sesuai dengan fatwa beliau. Terkadang sesuatu yang sudah ma'ruf beliau tidak perlu lagi meriwayatkan dalam musnad. Yang perlu diriwayatkan dalam musnadnya adalah yang orang berselisih. Nanti ada dulu saya sudah pernah jelaskan ya di Muqaddimah Fiqhiyah. Bahwasanya salah satu manhaj penulisan Musnad Ahmad adalah beliau meriwayatkan hadis yang diperselisihkan sahih dan dhaifnya oleh para ulama. Kadang ada hadis yang dhaif beliau riwayatkan dalam Musnad. Oh, kan unik lagi ya. Tadi hadisnya yang sahih beliau riwayatkan dalam Musnad. Terkadang hadis dhaif beliau riwayatkan dalam Musnad. Maksudnya apa? Ada maksudnya itu dhaif tapi memiliki jalur periwayatan yang lain yang secara makna sahih, sehingga dhaif ini meskipun kebanyakan orang tahunya dhaif tapi saya tahu jalur sahih yang lain, sehingga hadis yang kalian sangka dhaif sebenarnya sahih. Itu sangat luas untuk membahas Musnad Ahmad. Intinya beliau tidak sembarangan menulis kitab tersebut, bukan hanya sekedar mengumpulkan yang sahih tapi juga yang dikira orang dhaif ternyata sahih, atau yang dikira orang sahih tapi fatwa ulama kebanyakan tidak berdalil dengan hadis tersebut. Tetap direwayatkan. Mengapa? Karena supaya antum tahu itu bukan pendapat yang salah. Kayak tadi hadisnya Wa'il ini diamalkan hampir seluruh ulama salaf. Kemudian habis Abu Hurairah berarti lemah? Tidak juga. Itu sahih. Oleh karena ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Insyaallah antum nanti suatu hari bertemu dengan alim ulama yang menjelaskan tentang Musnad Ahmad, ataupun kami hanya sedikit saja ada ilmunya. Baik, selesai mengenai lutut dan kedua tangan. Wa yakunu ala atrafi asabi' rijlaihi, ya, ketika sujud kaki bertumbuh pada asabi'. Asabi' itu apa? Jamaknya usbu'. Apa artinya? Jari jemari kaki, ya. Jadi ketika sujud kedua kaki itu pegangannya adalah seluruh jari-jari kaki, ya. Bukan cuma jempolnya saja, ya. Bukan cuma beberapa jari tapi seluruhnya, ya, asabi, ya, seluruhnya. Mufarraqah, ya, jarinya dibentangkan menghadap kiblat. Illam yakun fi rijlaihi na'lun aw khuf, dengan syarat tidak sedang menggunakan khuf atau na'al. Lima fi sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqbala bi atraf rijlaihi al-qiblah, ya. Beliau menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Wa fatakha asabi' rijlihi, dalam riwayat yang lain, dan beliau merenggangkan jari-jari kakinya. Wa dalam mustaw'ib wa yukrahu an yulsik ka'baihi fi sujudihi, ya. Dan makruh untuk merapatkan kedua mata kaki di dalam sujudnya. Karena tapi ini khilafiyah, masalah khilafiyah, ya. Beberapa mengatakan tidak mengapa, tapi dalam fatwa Imam Ahmad lebih baik tidak dilakukan, ya, merapatkan kedua kaki. Nanti antum akan sampai juga sebentar lagi. Dan
Syekh bin Baz ya rahimahullah taala, beliau banyak berfatwa dan ditanya tentang masalah ini. Bagaimana hukum merapatkan kedua kaki atau menempelkan mata kaki? Yang merapatkan tidak selalu menempelkan ya. Ya. Yang dikatakan makruh tadi apa? Menempelkan kedua mata. Kalau merapatkan tidak makruh. Ya. Kata Syekh bin Baz, yang zahir dari sunnah Nabi Muhammad SAW ketika sujud adalah membuka kedua kaki. Sebagaimana diperintahkan untuk membuka kedua lutut ketika sujud, sebagaimana diperintahkan untuk membuka kedua paha ketika sujud, sebagaimana diperintahkan untuk membuka kedua lengan ketika sujud, maka yang selaras adalah membuka juga kedua kaki ketika sujud. Ada fatwanya. Ini fatwa beliau rahimahullah taala, dan saya tidak mendapatkan beliau merubah fatwa tersebut. Dan saya tidak tahu Syekh Ibnu Utsaimin berfatwa dengan ini juga. Kadang kalau hanya bawa fatwa ulama salaf kan orang zaman sekarang kurang puas ya. Pengennya mendapatkan fatwa dari ulama kontemporer ya, ulama zaman sekarang. Anda datangkan ya, fatwa dari seorang alim kabir, Syekh bin Baz rahimahullah taala. Beliau berfatwa dengan fatwa yang sama dengan Imam Ahmad, dan beliau mengakui beliau adalah seorang Hambali. Ya, dalam fatwa-fatwa beliau saya mengikuti Imam Ahmad dalam masalah usul. Usul itu apa? Berarti cara berdalil. Ya, cara berdalil. Dalilnya apa saja? Berarti Quran, Sunnah, kemudian ijma, ya, kemudian qiyas, kemudian fatwa para sahabat dan beberapa dalil yang lain. Juga hadis mursal digunakan oleh Imam Ahmad. Baik. Kira-kira menang nggak itu perang sama kafir Quraisy? Oh, Allah yuslih wa. Kemudian selanjutnya, wala tajibu mubasharatul musalli bi syai'in minha. Nah, ini berkaitan dengan apakah ketika kita sholat itu wajib seluruh anggota yang kita sampaikan tadi, berapa anggota tubuh yang harus nempel ketika sujud, ada berapa? Ada 7 ya. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, kemudian 1 dahi dan hidung. Apakah harus nempel dengan tempat sujud? Apakah tidak boleh ada penghalangnya seperti ya peci, kemudian imamah, ya, tangan pakai sarung tangan misalnya. Boleh enggak? Nah, itu dia pertanyaannya. Boleh enggak saya sholat pakai sarung tangan? Boleh enggak saya sujud hanya kena pecinya saja? Ya. Jadi nanti sampaikan juga bahwasanya dalam mazhab Imam Ahmad sah antum sujud kena, jadi ini rapat ya, rapat nutup seluruh dahi antum tertutup peci. Ya. Ini yang menjadi mahal khilaf ini. Ini yang menjadi tempat perbedaan pendapat. Adapun antum nutupnya cuma segini. Ya, antum nutup cuma segini. Berarti ketika sujud kena dahinya enggak? Kena, sebagian dahi kena, kemudian sebagiannya kena. Kalau ini boleh dengan ijma. Ya, masalah ini tidak ada khilaf. Ya khilaf itu kalau begini, yaitu tertutup rapat. Ya, begitu juga dengan imamah. Ya, dan penutup kepala yang lain seperti peci, ya, baik yang tingginya 8, 9, 10. Ah, apa? Adapun Imam Syafi'i mengatakan ya harus nempel meskipun sebagian. Meskipun sebagian. Kalau begini, ya, kalau begini, yang tadi ya, ini full ya, dahi tertutup penuh ya. Kalau seluruh dahi tertutup penuh, maka jumhur fuqaha mengatakan salatnya sah. Ya. Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, ulama Malikiyah, Hanabilah, dan
Hanafiyah semuanya sepakat sah salatnya. Cuman perbedaannya hanya lebih baik bagaimana? Lebih baik ditutup semua apa seperti ini, ya, apa seperti ini, tetap kena dahinya. Kecuali Imam Syafi'i. Ya, kalau rapat tadi yang mengatakan salatnya tidak sah cuma satu, yaitu Imam Syafi'i. Ada jumhur salat antum ketutup semuanya, ya. Misalnya antum pakai ikat kepala karena lagi zamannya Free Palestine, ya. Antum beli ikat kepala, kemudian salat dengan. Kemudian antum sujud. Ya. Jumhur fuqaha mengatakan sah, tidak ada masalah. Ya. Karena banyak asar menunjukkan hal tersebut. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak. Imam Syafi'i juga enggak ngarang ketika mengatakan tidak, dalilnya pun sangat sangat banyak. Nanti akan kita sampaikan. Oleh karena itu Imam Ahmad, karena beliau sangat dekat dengan Imam Syafi'i dan sangat mengagumi Imam Syafi'i. Beliau mengatakan sebaiknya ikuti fatwanya Syafi'i. Yaitu apa? Dahinya nempel. Sebaiknya, bukan berarti wajib. Ya. Sebaiknya tidak berarti wajib. Jadi, kemudian permasalahan yang kedua, kalau dahinya harus nempel, sebaiknya nempel, berarti nggak usah pakai aja. Ya enggak? Tentu tidak. Karena asar mengenai menggunakan penutup kepala itu sangat banyak. Ya, dan termasuk fatwa Imam Ahmad justru sangat keras mengenai permasalahan menggunakan penutup kepala, baik itu peci, baik itu apa namanya kupluk, ya, dan lain sebagainya, imamah. Maka mereka-mereka yang meninggalkan penutup kepala, ya, di dalam salat-salat mereka itu persaksiannya tidak diterima, menunjukkan ini merupakan syiarnya orang Islam, ya. Jadi kalau berpendapat dengan Imam Syafi'i, apakah berarti tidak juga? Imam Syafi'i mengatakan tidak. Maksudnya bukan dilepas, tapi seperti yang antum lihat, banyak kan santri-santri mereka kalau pakai peci, ya. Iya, antum lihat santri pakai peci kemudian agak belakang gini sudah jelas fikihnya apa? Sudah jelas. Itu khas, ya, itu khas. Itu ciri. Jadi itu ciri. Jadi antum jangan salah paham. Ya, itu ciri khasnya fikih Syafi'i. Adapun Imam Ahmad maka nggak harus seperti itu. Ya. Karena boleh. Hatta rapat sekalian boleh. Ya nggak. Apalagi sebagian tentu boleh. Kalau penunggunya sudah datang, sudah isyarat. Tapi baru sedikit, Pak. Tambah lagi nggak apa-apa ya? Labasnya. Oh iya. Wala yajibu hadal jabhah. Nah, dikatakan oleh mu'alif ini detail loh. Wala tajibu mubasyaratul musalli bi syai'in minha. Tidak wajib seorang yang salat seluruh anggotanya itu nempel secara fisik. Maksudnya nempel secara fisik itu tidak ada penghalangnya, ya. Tidak harus untuk dihilangkan penghalangnya, itu tidak wajib. Maknanya apa? Kalau ada penghalangnya berarti boleh, seperti peci, seperti sarung tangan boleh, berarti boleh pada boleh. Cuman ya hukumnya apa? Tidak terlarang tapi apa? Fatasihhu walau sajada ma'a ha'il. Maka sah kalau dia sujud ada penghalang antara anggota tubuh yang harus nempel dengan tempat atau musola, tempat sujudnya dia. Qala al-Bukhari fi sahihihi. Nah, Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan sebuah asar dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kana al-qaumu yasjuduna 'ala al-imamah wal qalansuwah. Ya. Kana al-qaumu maksudnya adalah para sahabat. Dahulu para sahabat itu sujud dahinya tertutup imamah dan tertutup peci, ya. Jadi tidak nempel, tapi terhalang oleh imamah dan terhalang oleh peci. Ini menandakan terjadi di zaman para sahabat. Di dalam kitab Kasyaful Qina dijelaskan. Amma suqutul mubasyirah bil qadamaini. Adapun tidak wajibnya kedua kaki dan kedua lutut langsung nempel dengan tempat sujud, hukumnya ijma'. Ya, mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menggunakan khuf, menyebabkan kaki nempel langsung apa dah? Ada penghalangnya dah? Itu masalah kedua kaki. Ya.
Jadi kedua kaki, jadi antum sholat ke masjid ya, sendalnya dilepas, sepatunya dilepas, sholatnya sah. Suatu hari antum sholat tidak di masjid, misalnya antum lagi jalan-jalan ke padang pasir, ya, antum di Madinah jalan-jalan padang pasir, datang waktu sholat, masjidnya masih dari pasir, antum pakai khufnya dipakai nggak ada masalah, sholatnya tetap sah. Wa amma suqutul mubasyar bil yadaini, adapun kedua tangan. Nah, kedua tangan. Tadi kan dikatakan tidak wajib harus nempel. Berarti pakai sarung tangan boleh enggak? Boleh ya? Pakai sarung tangan salat pakai sarung tangan boleh. Fa qaulu aktsari ahli ilmi. Nah, ini merupakan pendapat jumhur fuqaha, tapi khilafiyah. Jadi antum jangan heran kalau sholat pakai sarung tangan suatu hari antum umroh dilihatin orang. Karena masalah itu khilafiyah. Ya, adapun kaki nggak ada masalah. Antum sholat pakai kaos kaki nggak akan ada orang protes. Tapi antum sholat pakai sarung tangan, maka biasanya ada yang akan melihat. Tapi kalau jumhur fuqaha, aktsaru ahli ilmi, kebanyakan ahli ilmi mengatakan tidak masalah, tetap sah sholat. Lima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi yawmin matirin wa huwa yattaqi at-tin idza sajada bi kisa'in alaihi yaj'aluhu duna yadayhi ila al-ardi idza sajad. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, ya. Tahu masjid zaman dulu belum kayak sekarang, ya, beralaskan pasir, beralaskan tanah. Beliau ketika sujud, ya, beliau mengalasi tangannya dengan sebuah kain dari bajunya, ya, kan baju panjang tuh, ya. Kemudian antum punya pilihan bajunya diangkat atau bajunya dijadikan penutup tangan untuk menghalangi tangan langsung bersentuhan dengan tempat sholat. Ini yang beliau lakukan yattaqitin, karena tempat sholatnya becek, ya, karena hujan. Waktu itu sholat sedang hujan, terjadi di waktu sedang turun hujan, tanahnya becek. Beliau menghindari becek dengan menggunakan kain diletakkan di bawah kedua tangannya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi thawbin wahid mutawahhisha bihi yattaqi bi fuduli harral ardi wa bardiha. Beliau ditemukan beberapa kali, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beberapa kali salat, ya. Beliau sengaja pakaiannya itu dilebihkan supaya menutupi kedua tangannya ketika sujud untuk menghindari terlalu panasnya tempat salat atau terlalu dingin. Biasanya orang pakai sarung tangan karena dingin atau karena panas? Karena dingin. Berarti boleh apa enggak? Boleh. Kalau karena uzur maka boleh mutlak, tidak ada makruh sama sekali. Ya. Nanti kalau ada penjelasannya. Wa amma suqutul mubasyarah bil jabhah, sekarang dahi, kedua kaki sudah. Hukumnya apa? Boleh dengan ijma, ya, boleh dengan ijma para ulama. Ijma dalil, antum tidak usah sibuk-sibuk, ya. Dalilnya apa? Ayatnya apa? Hadisnya apa? Ijma sudah selesai. Ya, begitu ijma dalil, ya. Dan ijma sebagai dalil ini usul fikihnya 4 mazhab, ya, usul fikihnya 4 mazhab. Baik Abu Hanifah, baik Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, semua berhujjah dengan ijma. Di perkaranya dalilnya ijma. Nanti kalau antum dapat soal sebutkan dalil, ya, antum tulis saja dalilnya ijma. Kalau antum teliti sebenarnya gampang, dalil itu gampang. Nanti ada ujian susulan insyaallah buat teman-teman yang belum sempat mengikuti. Nanti kita kasih kisi-kisinya. Sebenarnya itu bukan kisi-kisi, tapi apa? Tapi jawaban, ya. Pun masih banyak yang bolong-bolong, ya. Itu soal dan jawaban. Nanti kita bagi, jangan khawatir. Soal dan jawaban kita bagi, ya. Kemudian kita ujikan. Yang ingin ikut, insyaallah ujiannya pekan depan, ya, pekan depan ya. Pekan depan insyaallah kita lakukan ujian susulan di gedung Ibrahim Center saja di sini untuk ikhwan dan akhwat, ya. Jadi akhwat boleh ikut ujian, ikhwan juga yang belum sempat ujian boleh. Nanti materi dari kami soal dan jawaban komplit, ya. Soal dan jawaban, bukan kunci lagi. Itu jawabannya emang itu, ya. Sengaja karena Anda tidak ingin persulit antum aja. Karena memahami
sebuah masalah itu bagi anak udah sulit ya. Masa antum harus pusing-pusing, maisahnya sudah pusing ya. Urusan sampai rumah ketemu menteri ekonomi, perekonomian pusing lagi. Bocah cilik-cilik pusing lagi. Belajar agama masih pusing. Saya tidak ingin itu. Ya, antum belajar agama relax, santai. So, soal dan jawaban sudah jadi. Ya. Wa amma suqutul mubasyarah, kedua kaki sudah, kedua lutut sudah, ya. Kemudian kedua lutut juga. Ya, kedua lutut masalahnya ijma juga karena wajibnya apa? Menutup aurat, wajibnya menutup aurat. Nah, kemudian kedua tangan baru selesai kita bahas. Kemudian dahi ya, dan hidung, jabhah ya, dahi dan hidung. وأما السقوط المباشر بالجبهة فلحديث أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بشدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. Kami pernah sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita tidak mampu menahan panasnya tempat sujud kita, kita meletakkan kain untuk kita sujud di atas. Berarti boleh nggak sholat pakai sajadah? Boleh. Ya. Ini juga saya heran, ini anti-anti banget dengan sajadah ngopo. Ya. Ini terjadi di zaman para sahabat sholat pakai sajadah. Kalau antum nggak pengen pakai nggak apa-apa. Kalau orang pengen pakai jangan dimarahin. Ya, bid'ah lah, ya iyalah bid'ah. Antum aja bid'ah. Ya, antum kan belum pernah ada sebelumnya, ya kan? Sama. Jangan terlalu cepat begitu, ya. Jadi terbiasa para sahabat menggunakan sajadah. Kalau dulu alasannya mungkin karena terlalu panas, ya. Nah, orang-orang yang pakai sajadah mungkin terlalu dinginin kan sekarang lantainya granit, ya kan? Marmer, AC, yo lantainya kan dingin. Apalagi penyakitnya ada asam lambung macam-macam kan. Jadi kalau dahinya nempel tuh malahnya tambah pusing. Jadi bolehlah pakai sajadah. Jangan apa-apa tidak boleh. Ya. وروى ابن أبي حاتم أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد على كور عمامته. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat, kemudian ketika sujud menggunakan apa ya? Ikatan imamahnya digunakan untuk sujud salah satu. Ikatan yang lepas ya, ikatan yang terurai. Ikatan imamah yang terurai digunakan alas untuk sujud. Ya, jadi boleh pakai sajadah itu. Wa bi sahih Bukhari Anil Hasan qala kana al-qawmu yasjuduna 'ala al-imamah wal qalansuwah. Dahulu para sahabat sujud di atas imamah dan qalansuwah. Permasalahannya lebih afdol yang mana dulu ya. Kalau bolehnya Anda sudah sampaikan. Kebolehan dahi tidak langsung menempel tempat sujud ini fatwanya siapa? Fatwanya jumhur fuqaha. Ya, Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Hanafi. Jumhur fuqaha. Ya, ini enggak langsung nempel nih, kulit dahi tidak langsung nempel. Ini fatwanya jumhur fuqaha. Ya. Kalau yang mengatakan kulit ini harus nempel, fatwanya siapa? Imam Syafi'i. Ya, dan ini termasuk perkara yang berat dalam mazhab Syafi'iyah. Maksudnya, kalau kulit ini tidak nempel sama sekali, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Banyak sekali riwayat apa namanya menguatkan pendapat beliau karena kita tidak sedang membahas fikihnya beliau rahimahullah taala, maka kita cukupkan isyarat saja ya. Antum kalau ingin pelajari lebih bisa Google sendiri, bisa cari sendiri qaulu Syafi'iyah ya fi suquti al-mubasyarah fil jabhah. Antum cari sendiri, nanti banyak pendapat para ulama Syafi'iyah di sana. Sekarang boleh enggak kita dengan sengaja tidak ada keperluan, tidak ada uzur, tidak ada hajat, tapi pakai sajadah ya, berarti nggak langsung nempel ya, pakai peci yang nutup rapat, ya. Bukan sajadah sih, lebih ke yang nempel dengan kita, bukan dengan art. Ya. Boleh enggak
Pakai peci yang nutup seluruhnya, sujudnya di atas kain peci, bukan sebagian-sebagian. Permasalahannya berbeda antara ya harusnya menempelkan kulit dan apakah pakai imamah atau peci. Itu harus dibedakan. Tidak harus perkataan Imam Ahmad mengatakan misalnya sebaiknya kulitnya nempel. Itu dimaknai bahwasanya lebih baik tidak usah pakai sekalian. Ya. Nggak kayak gitu. Karena apa? Karena nempelnya sebagian dalam fatwa Imam Ahmad sudah cukup. Dahi ini bukan berarti seluruhnya. Buktinya apa? Antum nggak pakai peci sekalian. Yang nempel seluruh dahi apa sebagian saya mau. Coba aja antum pecinya diambil, terus antum sujud, itu dahinya tempel-tempel. Ya, ah, buktinya begitu. Buktinya antum tidak pakai peci, dahinya nempelnya cuma ya sama aja berarti antum pakai peci, nempelin mas sebagian juga kok, juga boleh. Tapi permasalahannya adalah kalau nutup semua, kalau nutup. Imam Ahmad punya dua riwayat dalam masalah ini. Ya, beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, kalau nutup semua, ya tadi kita katakan fatwa Imam Ahmad sah tidak salatnya, tapi riwayat yang lain mengatakan tidak. Ya, karena berpegang dengan dalilnya Imam Syafi'i. Tapi yang masyhur riwayat yang pertama. Nah, yang masyhur dari Ahmad adalah riwayat yang pertama, salatnya sah. Baik, di dalam kitab Syarhul Kabir, waqala Al-Hasan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau ini tidak ada fikih khusus, tapi namanya ada di semua kitab para ulama. Ya, antum cari, pasti berkata Hasan Al-Basri. Antum buka kitab fikih ada, buka kitab tafsir ada, buka kitab hadis ada, buka kitab sirah ada, buka kitab apapun, muamalah apapun, adab ada, pasti nama ini ada. Ya. Karena ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjuduna ya wa aydihim fi thiyabihim wa yasjudu ar-rajulu ala imamatihi rawahu al-Baihaqi. Dahulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sujud itu terkadang tangannya dibungkus kain. Jadi seluruhnya ya tangannya dibungkus kain. Tidak nempel sama sekali kulitnya. Wa yasjudu ar-rajul ala imamatihi, dan mereka yang menggunakan imamah sujudnya di atas imamah. Ya, bukan sengaja imamahnya dimiringkan ya, atau pecinya sengaja tidak perlu, biasa saja. Sujud di atas imamah nggak ada masalah, sujud di atas peci juga tidak ada masalah. Li'annahu udhun min a'dha'i sujud fajaza sujud ala ha'ilihi kal qadamaihi. Mengapa? Kok nggak ada masalah? Karena peci itu penggunaannya untuk kepala bukan? Untuk kepala ya. Sepatu penggunaannya untuk kaki bukan? Penggunaannya untuk kaki. Ha'il yang memang penggunaannya sesuai dengan anggota tubuhnya harusnya mengambil hukum yang sama. Sepatu untuk kaki, sholat menggunakan sepatu sah tidak? Ijma, ya, bukan hanya ijma, nggak ada yang mengatakan tidak. Ya. Lah peci itu untuk kepala bukan? Peci untuk kepala seharusnya pun sama. Imamah untuk kepala bukan? Harusnya pun mengambil hukum yang sama. Karena penggunaannya di tempatnya, maka sholat di atasnya pun tidak harusnya tidak bermasalah. Kiasan dikiaskan dengan kedua kaki kan harus nempel, pun boleh pakai sepatu. Dahi harus nempel, harusnya boleh juga dong. Pakai peci, pakai imamah tidak nempel kulitnya harusnya juga boleh. Wal aula, tapi yang utama ya, meskipun boleh, yang utama mubasyaratul musalli bil jabhah wal yadaini liyakhruja minal khilaf ya. Imam Ahmad tetap menasihatkan kepada kita semua, yang utama adalah dahi menempel. Yang utama adalah dahi menempel dan kedua tangan juga menempel supaya kita tidak berada di permasalahan yang menjadi khilaf di antara para ulama. Dan saya ingatkan ya, sebentar, tulisannya mana? Perkataan mu'alif bagus ya. Wa yukrahu tarku mubasyaratiha bila uzrin. Antum cari tulisan wala tajibu mubasyaratul musalli bi syai'in minha. Udah ketemu belum? Ya, cari ke bawah ada sekitar 6 baris.
Wa yukrahu tarku mubasyaratiha bila udhrin. Sudah ketemu? Nah, makruh, ya, makruh. Tapi dua riwayat. Satu mengatakan makruh. Imam Ahmad punya dua riwayat, ya. Satu mengatakan boleh, satu mengatakan makruh. Wa yukrahu tarku mubasyaratiha bila udhrin. Kalau tidak ada alasan, maka makruh antum dahi tangan dihalangi kulitnya dari menempel tempat sholat itu makruh. Berarti harus miring-miring bajunya. Tidak juga. Nah, mu'alif memberikan pernyataan berikut ini penting, ya. Wa yujzi'u ba'du kulli udwin, dan cukup sebagiannya itu yang nempel, bukan seluruhnya. Ya. Antum tangan, ya, bukan berarti semuanya harus nempel. Ya, misalnya ada kainnya setengah, setengahnya nempel, setengahnya dialasi, kain tidak ada masalah. Karena antum gamisnya panjang misalnya, ya. Sebagian di atas kain gamis antum, sebagian terbuka kulitnya, nempel, tidak ada masalah. Nempel semuanya juga tetap sah salatnya. Atau dahi, ya, antum nempel sebagian kulitnya, nempel sebagian kain bajunya. Ini yang disunahkan seperti itu, ya. Yustahabbu, ya, wa yustahabbu mubasyaratul musalli bi batni kaffai, disunahkan, ya, untuk kedua tangan dan dahi agar kulitnya menempel langsung dengan tempat sujud. Tapi semuanya tidak, cukup sebagiannya sah. Kenapa kok nggak semuanya? Bahkan kalau antum tidak pakai peci, yang nempel pun cuma sebagian aja. Antum kan tidak mungkin kan tadi yang sujud kemudian digoreng dahinya, gelundung-gelundungin nempel semua. Berarti yang diminta adalah sebagiannya sah, sebagiannya sah. Adapun kalau ada uzur, maka Imam Ahmad bolehkan dingin, panas, ini tidak ada makruh, tidak ada khilaf dalam mazhab, ya. Tidak ada khilaf dalam mazhab. Yang khilaf kalau tidak ada uzur. Hanya lagi pengen kau sarung tangan, ini bisa ya pengen baik, ya. Kemudian salat tidak ada uzur menggunakan sarung tangan, ini makruh, ya, makruh. Oleh karena itu tadi saya bilang, kalau antum ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholat pakai sarung tangan, kemungkinan, ya, apalagi di musim panas, ya, musim panas pakai sarung tangan, ya, kemungkinan orang kan banyak. Kalau di musim dingin pakai sarung tangan ya wajar karena uzur, ya. Musim panas pakai sarung tangan, ya, banyak kemungkinan akan ditanya orang karena khilaf masalah, ya. Imam Ahmad punya dua riwayat, yang satu mengatakan makruh, yang satu tidak. Untuk berhati-hati, maka sebenarnya kulit tangan ini menempel pada tempat sujud meskipun tidak seluruhnya. Dahi pun sama. Sebaiknya kulit dahi menempel langsung dengan tempat sujud meskipun tidak seluruh. Dengan itu antum keluar dari daerah khilaf, tidak perlu berdebat dengan Imam Syafi'i dan Syafi'iyah. Ya. Ya. Yang kalau antum lihat juga peci yang tengahnya bentuknya seperti mihrab, ya, letter U seperti ini. Ya, kemungkinan apa mengikuti fatwa siapa? Syafi'i seperti ini. Kalau Imam Ahmad enak, ya, tidak perlu dibikin mihrab di situ. Ya, nempel sebagian sudah cukup. Ya, kalau antum ditanya Imam, tidak harus nempel semuanya. Udah coba copot pecinya, antum sujud sekarang. Itu dahi nempel semua apa sebagian? Ya, kalau antum bilang semua harus nempel, harusnya gelundung-gelundungin itu kepala biar dahinya nempel semua. Nyatanya NTB sebagian. Berarti kan boleh sebagian, kan harus di sini, boleh di sini, boleh di atas, sama. Ya, ini kan daerah dahi jabah, ya, daerah dahi, maka tidak ada masalah. Imam Ahmad ditanya tentang orang yang sholat menggunakan penutup tangan. La yu'jibuni, aku tidak suka melihatnya, ya. Illa fil harri wal bardi, kecuali karena terlalu panas atau terlalu panas. Sekarang lantainya sudah granit, ya, AC, maka ilah itu sudah tidak ada. Atau terlalu dingin. Wa kana Ibnu Umar yakrahu sujud ala kauril imamah, ya, dan sahabat Ibnu Umar juga tidak menyukai orang yang sujud dengan dialasi kauril imamah. Karena apa? Karena tidak ada keperluan. Ini riwayat yang mengatakan makruh. Tapi riwayat yang satunya Anda jelaskan tadi penjelasannya bahwasanya boleh-boleh saja, ya. Mau nempel semua kain bajunya boleh, mau tidak juga boleh. Tapi sebaiknya yang menempel sebagian.
Baik, udah berapa jam? Udah cukup lah. Baik, kita sambung di pertemuan yang akan datang ya, insyaallah supaya tidak terlalu malam untuk pulang. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Nggih, Pak, monggo. Iya, itu. Kan sudah saya sampaikan kalau bagi imam dan munfarid membaca Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Lafaz yang lain boleh. Ya, kita katakan Imam Ahmad tidak melarang lafaz yang lain selama ingat sanadnya sahih. Berarti antum harus membuktikan dulu sanadnya sahih. Ya, itu susahnya di situ ya. Munfarid dan imam membacanya itu. Adapun makmum cukup Rabbana walakal hamdu. Seperti itu. Lafaz yang lain boleh selama sanadnya sahih. Seperti itu. Baik. Ada yang lain? Cukup berkaitan dengan ujian. Eh, teknisnya gimana? Pakai pendaftaran? Hah? Nggak usah. Pokoknya datang aja ya. Oke, berarti pertemuan yang akan datang yang ingin ujian, ikut ujian, baik ikhwan maupun akhwat silahkan datang ke Brem Center. Ya, di hari yang sama, eh, Ba'dal Maghrib, waktu yang sama ya. Nanti soal dan jawaban silahkan diambil di hari Jumat. Jadi antum jangan lama-lama nanti hafal. Jadi antum cuma anak kasih waktu 1 malam untuk mempelajari. Atau jangan Pak, Sabtu pagi aja ya. Nanti kelamaan bacanya. Sabtu pagi diambil ya, Sabtu pagi soal dan jawaban diambil di Ibrahim Center. Sabtu malam diujikan ya, supaya antum baca dan paham. Bukan dihafal, itu bukan untuk dihafalkan. Karena tidak mungkin ngapalkan segitu banyak. Antum ngapal Quran aja ya, ngapal Quran, ngapal hadis, jawaban tidak usah dihafal, dipaham ya, paham. Nanti setelah ujiannya selesai untuk semuanya baru kita tentukan juara. Insya Allah juaranya dapat macam-macam. Apa siapa hadiahnya Pak? Motor? Nggak ada. Motor-motoran? Motor-motoran tuh diboncengin aja Pak keliling. Motor-motoran. Insya Allah ada beberapa hadiah yang bisa untuk mendapatkan. Ya Insya Allah. Tapi pertemuannya sedikit ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.